Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi, ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Ketika Tan Yun mengulurkan tangan untuk mengambil pil, Sen Subing terkejut di matanya yang indah. Tetapi ketika dia melihat tangan kiri Tan Yun, kulitnya halus, seperti bantalan lemak. Dia berpikir dalam hati, apakah dia seorang tua atau pria yang telah hidup selama bertahun-tahun? Dia menggunakan pil untuk menjaga masa mudanya selamanya, tetapi suaranya sudah tua. Pada saat ini, Tan Yun memegang pil dan menciumnya di ujung hidungnya di atas kain kasa dingin kura-kura. Dia tidak berbicara tentang pil, tetapi sepertinya melihat melalui hati Sen Subing dan berkata dengan lemah, "Untuk kita para alkemis, apakah kita bisa awet muda selamanya dengan meminum ramuan obat? Anda tampaknya baru berusia 20 tahun, tetapi siapa yang bisa mengetahui usia Anda yang sebenarnya jika Anda tidak mengatakannya?" Sen Subing tersenyum, "Apa yang Anda katakan sangat benar. Bisakah Anda membiarkan generasi muda melihat wajah Anda yang sebenarnya?" "Tentu saja," Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Setelah melihat wajah lelaki tua ini, kau dan aku menjadi orang yang tidak saling kenal lagi. Dan orang tua ini tidak akan memeriksa pil yang Anda buat ini. Aku juga tidak akan memberitahu Anda cara mengganti 6 jenis obat ajaib dari rumput giok yang mengembalikan jiwa, anggrek es napas hantu, teratai batu hantu yin, dan rumput roh yang terbakar. Apakah ini yang kau mau?" Sen Subing buru-buru berkata, "Yang muda ini tidak akan berani melihat wajah senior." "Baiklah." Tan Yun mengangguk dan menatap pil itu. Suara lelaki tua itu mengungkapkan rasa kepercayaan diri yang tak tertandingi. "Saya pikir Anda adalah alkemis yang hebat, tetapi saya tidak menyangka Anda telah memasuki ranah master alkemis. Pil ini, dengan warna biru muda dan sedikit rasa obat, adalah pil yang lebih rendah, pil Zuyan," ucap Tan Yun dengan suara tuanya. Hanya saja teknik pemurniannya tersedak-sedak. Entah itu panas atau kontrol proses fusi obat ajaib, tampaknya sangat tersentak-sentak. "Jika ini bukan yang pertama kali Anda memurnikan pil Zuyan, itu berarti Anda baru saja memasuki master alkemis tingkat rendah." "Benarkan apa yang kukatakan ini?" Tubuh halus Sen Subing bergetar, bangkit dan membungkuk dalam-dalam. Matanya penuh dengan harapan yang mendesak. "Senior, junior sebenarnya adalah master alkemis rendah yang dipromosikan berdasarkan pil ini. Masih banyak tempat yang bingung saat pemurnian. Saya tidak tahu bagaimana meningkatkan nilai. Tolong berikan saran dan masukan Anda," ucap Sen Subing. Tan Yun tersenyum di sudut mulutnya, "Gadis kecil, jika Anda ingin dipromosikan menjadi master alkemis tingkat menengah sesegera mungkin, Anda hanya dapat memperbaiki lebih banyak pil dan meningkatkan keterampilan alkemis Anda. Tidak ada jalan pintas lain," ucap Tan Yun. "Tapi jangan tidak sabar saat memurnikan pil. Karena itu ketenangan hati dibutuhkan saat memurnikan pil," ucap Tan Yun memberi masukan. "Sejauh menyangkut pil obat yang kamu sempurnakan, selain teknik tidak terampilmu dalam menyempurnakan obat untuk pertama kalinya, ada beberapa cacat fatal," ucap Tan Yun menjelaskan. "Cacat fatal?" Sen Subing mengangkat kepalanya sedikit. "Ya," Tan Yun berkata dengan jujur, "pertama-tama ini adalah obat mujarab yang kamu pilih. Dilihat dari rasa dan warna pil, itu disempurnakan dari 13 jenis ramuan di atas level 6, termasuk lincau harum, sutra rusak Ganoderma lucidum dan Yanji Xuan Guo. Di antara mereka, 5 elemen itu milik air, dan airnya negatif. Meskipun obat ajaib ini memiliki efek magis meringankan penurunan tubuh manusia, itu adalah hal yang sangat beracun. Oleh karena itu, jika obat ajaib lainnya tidak dapat sepenuhnya melarutkan racun selama pemurnian, Zuyan pil yang disempurnakan hanya akan menjadi pil obat kelas atas, dan tidak memiliki peluang untuk menjadi pil obat yang terbaik. Gadis kecil, ketika Anda memurnikan pil ini, Anda memilih ramuan untuk melarutkan racun, yang merupakan 2 ramuan urutan ke-8, rumput yin yang abadi," ucap Tan Yun. 5 elemen rumput ini adalah milik api, tetapi api itu berada di antara yin dan yang. Sangat sulit untuk mengontrolnya dengan pencapaian keterampilan alkemis Anda saat ini. Tambah Tan Yun lagi, "Oleh karena itu, kamu tidak boleh memilih Yanji Xuan Guo karena pengetahuan alkemismu yang belum cukup dalam. Sebaliknya, Anda harus memilih ramuan tingkat ke-8, Yan Xin Tian Kao. Ramuan ini milik 5 elemen air, dan yin di dalam air itu lembut. Gunakan ramuan ini untuk menggantikan Yanji Xuan Guo, dan kemudian ubah 2 ramuan yin yang abadi yang Anda gunakan menjadi 1 untuk memperbaikinya. Dengan cara ini,
Zuyan pil akan menjadi harum dan menyegarkan. Ucap Tan Yun. Ketika Anda memperbaiki pil ini, cacat kedua memiliki 3 poin. Pertama, ketika Anda menurunkan Suan Guo dan 2 rumput yin yang orde 8 yang tumbuh lama, suhu apinya tinggi. Kedua, waktu integrasi obat sedikit lebih lama. Selain itu, Anda akhirnya mengambil ramuan tingkat ke-6, anggur ginseng Qingling sebagai panduan obat, yang bukan pilihan terbaik. Anda harus menggunakan rumput Suan Shen Gui Yuan tingkat ke-6, yang paling sempurna. Begitu suara itu jatuh, Sen Subing tiba-tiba berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya di mata Tan Yun yang terkejut. Tolong terima Subing sebagai murid. Subing sangat ingin menjadi alkemis yang hebat sepertimu. Ucap Sen Subing dengan berlutut. Mendengar pidato itu, Tan Yun berpikir bahwa satu-satunya murid perempuan yang dia terima ketika dia adalah dewa tertinggi Hong Meng di masa lalu, yaitu guru surgawi Ling Xia, yang terkenal di dunia dewa, yang pernah mengkhianati dirinya sendiri. Tan Yun memandang Sen Subing di tanah dan menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Bangun, orang tua ini tidak ingin mengambil murid lagi." Sen Subing, yang sangat pintar, sangat memperhatikan dari nada bicara Tan Yun bahwa dia sangat kesal. Dia tidak bangun. Dia membuka bibirnya dan berbicara tentang janjinya. "Senior, apakah mantan muridmu pernah mengecewakanmu? Dia sangat perhatian dan sangat pintar. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menyembah gurunya lagi. Akan lebih baik jika kita gagal." Tan Yun menggertakkan giginya. Sen Subing melirik ke matanya dan bersujud. "Tuan, tenanglah. Pengkhianatan lebih kejam daripada pengkhianatan. Harap terima Subing sebagai murid. Subing bersumpah tidak akan pernah mengkhianatimu. Jika tidak, hidup tidak akan berakhir dengan baik dan kematian tidak akan bereinkarnasi." Tan Yun tidak menyangka bahwa Sen Subing memiliki tekad yang begitu besar. Dia terdiam cukup lama dan berkata, "Bukan tidak mungkin aku menerimamu. Tapi ada 5 syarat yang harus kamu penuhi. Elder, tolong katakan itu." Kegembiraan Sen Subing diungkapkan dalam kata-katanya. Tan Yun berkata, "Pertama, mereka yang memiliki kualifikasi non-standar tidak akan diterima. Kedua, mereka yang memurnikan pil untuk ketenaran dan kekayaan tidak diterimanya. Ketiga, mereka yang mengatasnamakan membantu keadilan dan menyelamatkan nyawa dan cedera tidak akan diterima. Keempat, ketika akan menikah di masa depan, harus mendapatkan persetujuan dari guru ini." Tujuan Tan Yun sangat jelas. Bahkan jika dia menerima murid, dia harus memiliki kualifikasi yang kuat. Adapun pasal 4, karena kejadi dulu, muridnya adalah satu-satunya murid perempuannya. Setelah menikahi seorang dewa, dia mengkhianati gurunya. Saya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi lagi. Sen Subing berlutut dan mengangkat kepalanya. Matanya yang indah menunjukkan 7 poin kegembiraan dan 3 poin kesedihan. "Senior, pertama, junior adalah kualifikasi terbaik dengan atribut ganda ruang dan waktu. Aku pikir orang dengan atribut ini yang paling cocok untuk menjadi alkemis. Kedua, keluarga junior selama ini telah dianiaya. Tujuan murid ini bukanlah untuk ketenaran dan kekayaan, tetapi untuk balas dendam. Ketiga, junior ini sudah mengambil keputusan sejak kecil. Ketika aku dewasa, aku akan mempelajari alkimia dengan tekun dan mengejar pencapaian tertinggi. Jika aku bertemu seseorang yang harus diselamatkan, aku secara alami akan menyelamatkan mereka. Tetapi aku tidak mengatasnamakan keadilan dan menyelamatkan yang terluka. Keempat, saya belum bertemu orang yang dapat membahagiakan saya. Bahkan jika saya menemukannya, saya akan mendengarkan pendapat Anda di masa depan." Ucap Sen Subing menjelaskan bahwa dia cocok untuk memenuhi persyaratannya. Tangan kanan Sen Subing menunjuk ke atas dengan jari Gio Qian Qian. Dia berkata, "Saya bersumpah bahwa jika Anda mengambil saya sebagai murid, saya akan hidup sesuai dengan ajaran guruku dan tidak akan pernah mengkhianati guruku. Suatu hari, saya akan melampaui murid yang mengkhianati guru, baik dalam kekuatan dan alkimia, dan menganggap mereka sebagai musuh. Jika saya bertemu mereka, saya tidak akan berbelas kasihan." Mendengar pidato tersebut, Tan Yun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kualifikasi Sen Subing adalah kualifikasi ganda terbaik. Sayang sekali meninggalkan orang yang begitu berbakat. Tan Yun berbisik dan berkata, "Aku bisa menerimamu, tapi Anda hanya seorang murid terdaftar. Jika Anda tidak mengecewakan saya di masa depan, saya akan mengajari Anda." "Itu bagus." Sen Subing bersemangat dan bingung, dan bersujud 3 kali berturut-turut. "Murid Subing, menghadap guru," ucap Sen Subing gembira. Tan Yun berkata, "Jangan terburu-buru menyembah guru.
Saya ingin Anda berjanji 3 hal. Jika Anda berjanji, saya akan setuju. Tan Yun tersenyum. Su Bing berkata, Guru, syarat kelima yang Anda sebutkan adalah 3 hal yang Anda ingin murid Anda janjikan selanjutnya. Sen Su Bing tersenyum manis dan langsung berteriak kepada tuannya, Guru, jangankan hanya 3, meskipun 300, murid ini setuju. Melihat Sen Su Bing yang dulunya dingin, sekarang menunjukkan sisi pintarnya, Tan Yun terkejut. Aku tidak menyangka kamu memiliki mulut yang manis. Namun, kamu pintar. Kamu menebak dengan benar. Tan Yun terbatuk dan berkata tanpa ragu. Hal yang pertama, ketika hanya ada kita berdua, kau dapat memanggilku guru. Di depan orang luar kau tidak dapat memanggilku seperti itu tanpa izin orang tua ini. Kedua, kecuali guru sendiri yang mau mengatakan, kamu tidak boleh menanyakan identitas guru, apalagi mengintip wajahnya. Ucap Tan Yun. Ketiga, kau mengenaliku sebagai gurumu. Aku akan memberimu hadiah ketika aku bertemu denganmu. Tapi kamu tidak bisa menjadi muridku tanpa memberiku apa-apa. Nanti, kamu akan memberi gurumu 20 juta batu roh menengah. Setiap bulan selama 3 tahun. Ucap Tan Yun. Sen Su Bing menatapnya dengan wajah yang luar biasa dan berkata, Tuan, Anda ingin meminta 2 miliar batu roh kelas rendah kepada murid ini dalam sebulan. Gadis ini, bagaimana kamu bisa mengatakan langsung seperti itu? Tan Yun berkata dengan cemberut, kamu harus menunjukkan bakti. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Sen Su Bing menundukkan kepalanya. Guru, di mana saya dapat menemukanmu ketika saya ingin menghadap guru? Kita akan membicarakan ini nanti. Tan Yun menghela nafas. Sayangnya, sejujurnya, aku sedikit kekurangan uang baru-baru ini. Aku baru saja keluar dari gunung. Su Bing, berapa banyak batu roh yang kamu miliki sekarang? Lapor guru, saya barang milik saya, total 70 miliar batu roh inferior. Semuanya ada pada saya sekarang. Sen Su Bing menjawab. Dalam kasa dingin kura-kura, Tan Yun menyeringai dan berkata dengan lemah, menjadi guru selama 3 tahun, 24 miliar setahun, 72 miliar dalam 3 tahun. Tapi 70 miliar sekaligus juga boleh. Sebagai seorang guru saya akan memberimu upacara pertemuan. Jangan khawatir, guru. Sen Su Bing berlutut di tanah dan tampak bersalah. Dia mengulurkan jari Giokian-kian dan meraih lengan kanan Tan Yun. Dengan menyedihkan, dia berkata, Guru, sebagai kepala divisi, bagaimana saya bisa melakukannya tanpa seorang guru spiritual? Bisakah saya memberi Anda 50 miliar dolar? Tan Yun acuh tak acuh. Bahkan, dia senang. Dia membalikkan tangannya dan menyerahkan kepada Sen Su Bing sebuah cincin surga dan bumi berwarna emas yang diukir dengan 12 naga cakar emas. Murid, taruh batu roh itu yang ada padamu di sini. Tidak menunggu sampai Tan Yun memberitahu Sen Su Bing untuk memasukkan batu roh itu dan mengambilnya untuk dirinya. Sen Su Bing segera mengambil cincin dari tangan kanan Tan Yun. Sentuhan licik dan nakal melintas di matanya yang indah dan bersujud kepada Tan Yun. Terima kasih telah memberikan cincin ini, guru. Terima kasih atas hadiah pertemuan guru dan murid ini. Saya sangat senang, ucap Sen Su Bing. Sen Su Bing bangkit dengan gembira, dan wajahnya yang pucat mengungkapkan kegembiraan yang tak tergantikan. 12 naga emas cakar, seperti manusia hidup, sungguh cincin surga dan bumi yang indah, gumam Sen Su Bing. Tidak bisa menahan kegembiraan, Sen Su Bing mengerutkan kening dan menatap Tan Yun. Guru, mengapa Anda tidak bisa melihat nilainya? Apakah itu harta karun atau senjata yang dihormati? Tan Yun batuk dan segera berkata, Su Bing, maaf, cincin surga dan bumi ini bukan untukmu, tapi... Sen Su Bing tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk menyelesaikan pembicaraan, jadi dia cemberut dan mengguncang lengan kanan Yun dengan tangan kanannya. Aku sangat menyukainya, maukah kau memberikannya padaku? Tanya Sen Su Bing memohon. Siapa yang tidak suka dengan cincin surga dan bumi yang begitu bagus? Tan Yun berpura-pura marah. Oke, baiklah, kata Sen Su Bing dengan enggan, sungguh, Anda bukanlah guru yang baik. Kau benar-benar menyukainya, wajah Tan Yun serius. Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Sen Su Bing mematuk beras seperti ayam. Cincin ini telah disempurnakan untuk seorang teman lama sejak lama. Itu sangat berarti bagiku. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Tan Yun menghela nafas, tapi kamu tidak boleh menghilangkannya. Terima kasih, guru, saya ingat. Sen Su Bing sangat senang. Pada saat dia memanipulasi pengetahuan spiritual untuk menyusup ke cincin surga dan bumi,
matanya yang indah dipenuhi dengan kengerian yang ekstrim. Guru, pengetahuan spiritual murid dapat mencakup 3.000 mil, tetapi betapa tak terbatasnya cincin surga dan bumi ini. Itu, kamu tidak tahu kelas berapa itu. Ingat saja, itu tak ternilai harganya. Tan Yun berkata, ruang internal adalah 10.000 mil. Demi hanya untukmu, aku memberimu barang berhargaku. Mendengar bahwa Sensu terkejut 10.000 mil jauhnya, dia menatap Tan Yun dengan bintang-bintang kecil di matanya. Guru, apakah ini benar-benar dibuat oleh Anda? Dia tidak dapat membayangkan bahwa gurunya ini dapat memurnikan 10.000 li kekosongan ke dalam ring. Bukankah pencapaian dan kekuatan guru dalam alat pemurnian sekuat penjara dan sulit ditebak? Apakah baik untuk menipumu? Tan Yun berkata dengan getir, jika kamu mau, simpanlah dengan cepat, atau gurumu ini akan menyesal sudah memberikanmu itu. Hihi, Anda baik sekali, guru. Terima kasih, guru. Sen Subing tersenyum dan buru-buru menyimpan cincin langit dan bumi. Guru, adakah nama untuk cincin itu? Cincin Dewa Naga Emas, juga disebut cincin dewa. Nada bicara Tan Yun mengandung sedikit kesedihan. Memikirkan Dewa Naga Emas dingarai Dewa Meteor. Yah, aku ingat, kata Sen Subing gembira. Yah, cepat berikan batu roh itu kepada guru. Melihat waktu pelelangan datang, Tan Yun berkata masam, jangan ragu. Dibandingkan dengan nilai cincin dewa itu, batu roh ini bahkan tidak berharga sama sekali. Guru, jangan marah, murid ini patuh. Sen Subing tersenyum dan melepas cincin Qian Kun harta karun kelas menengah di antara jari-jarinya. Setelah itu, dia mengeluarkan barang-barang di cincin Qian Kun kecuali batu roh, dan menyerahkan cincin Qian Kun kepada Tan Yun dengan kedua tangan. Tuan, batu roh ada di dalam. Tan Yun langsung mengantongi cincin harta Qian Kun itu dan berkata, pelelangan telah dimulai. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Sekarang Anda mengambil slip giok kosong untuk saya. Oh, Sen Subing tampak bingung. Dia memberikan slip batu giok kosong ke Tan Yun dengan kilatan emas. Aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan Sifu dengan batu giok kosong itu. Tan Yun memegang slip giok di tangannya dan memanipulasi pengetahuan spiritual untuk menyusup ke slip giok. Pengetahuan spiritual menyapu dan meninggalkan garis tulisan tangan di slip batu giok. Setelah beberapa saat tertarik, Tan Yun menyerahkan slip batu giok itu kepada Sen Subing dan berkata dengan lemah, ambillah, ini adalah hadiah pertemuan awal antara guru dan murid. Iya, guru. Sen Subing mengambil batu giok dengan kedua tangan dan tidak sabar untuk melepaskan kesadaran spiritualnya. Setelah memasuki slip batu giok, tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang tiba-tiba sering bergetar. Karena pada slip batu giok, sebenarnya ada 3 metode pemurnian pil kebangkitan jiwa dengan ramuan berbeda. Dan setiap langkah penyempurnaan sangat detail. Lusinan eliksir, waktu peleburan, warna, dan poin kunci untuk diperhatikan selama pemurnian, sangat detail dan lengkap. Jika Anda memperbaikinya dengan 3 cara, Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dan belajar pengalaman berharga darinya. Setelah membacanya, Sen Subing tiba-tiba menjadi tercerahkan dan memasuki perasaan misterius. Berterima kasih pada guru. Dengan pil itu, murid tidak hanya dapat bertahan dari krisis ini, tetapi juga mendapat banyak manfaat darinya. Saya yakin bahwa saya dapat dipromosikan menjadi master alkemis tingkat menengah dalam waktu dekat. Sen Subing tersenyum setelah bersemangat. Hihi, Sifu, kamu sangat baik padaku, ucap Sen Subing senang. Jangan katakan itu. Tan Yun menyela dengan lambaian tangannya. Kamu merampok cincin Tuhan. Guru alkemis ini tidak bisa memberikannya padamu secara cuma-cuma. Ah, Sen Subing terkejut. Ah, apa? Tan Yun berkata tak terbantahkan. Satu hal milik hal yang sama. Obat mujarab yang diberikan kepadamu oleh guru selalu lebih berharga daripada 4 obat mujarab yang ditawarkan olehmu, kan? Nah, kamu akan memberiku 10 kali lipat hadiah dari tugas itu, dan berikan kepada gurumu. 10 kali, mata indah Sen Subing menunjukkan ketakutan yang mendalam, guru. 10 kali lebih dari 500 miliar batu roh inferior. Kenapa, kamu tidak memiliki banyak batu roh? Tan Yun menatap Sen Subing. Sifu, aku tidak punya. Aku akan memberimu hari ini. Oh, tidak, 70 miliar dolar untuk menghormatimu sebagai guru oleh murid ini, berasal dari tetua ke-6 dan dia akan Sen. Sen Subing merasa sedih dan menggigit bibir bawahnya. Dia berkata, Sifu, bolehkah kau memberi murid ini sedikit batu roh? Sudah kubilang, jangan jual manis di depan guru. Cepat pergi,
ucap Tan Yun dengan ketus. Hihi, murid ini akan pergi. Sen Subing tersenyum tanpa menunjukkan giginya. Dia tampak seperti sedang menang. Dia baru saja berbalik dan mengambil langkah, mundur ke belakang, dan tiba-tiba kembali menatap Tan Yun. Guru, jika murid ini merindukanmu, bagaimana agar bisa melihatmu? Aku akan bertemu denganmu secara kebetulan. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Cepat pergi. Tan Yun dalam suasana hati yang buruk. Sangat kesal. Saya ingin memeras Sen Subing, tetapi dia juga mendapatkan sesuatu dariku. Ini hampir sama. Oke, tapi guru, saya pikir Anda masih orang yang sangat menarik. Sen Subing berkata dengan gembira, Guru, apakah Anda ingat kalimat pertama yang Anda ucapkan ketika melihat muridnya? Anda mengatakan bahwa murid itu adalah salah satu dari 13 wanita cantik di gerbang dalam. Jika Anda ingin menemui murid ini, Anda dapat mengingat Bingking, Gunung Peri dan berkunjunglah kepada muridmu ini. Setelah itu, Sen Subing menghilang ke dalam pavilion VIP tertinggi seperti angin sepoi-sepoi. Tan Yun secara alami tahu bahwa Sen Subing sangat lucu di depannya. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai master. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sen Subing, yang biasanya menyendiri dan sedingin es, juga memiliki sisi nakal. Jika suatu hari, dia tahu bahwa murid pekerja di depannya adalah gurunya sendiri, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri. Memikirkan penghinaan Sen Subing untuk dirinya sendiri, dia harus memanggilku guru di masa depan. Tiba-tiba, dia merasa jauh lebih bahagia. Tiba-tiba, bel merdu berbunyi melalui aula di lantai pertama Huang Fu Sengsing, jelas ke setiap kotak, pavilion elegan dan pavilion VIP tertinggi di lantai 2 hingga 7. Tan Yun Duan duduk di kursi batu giok dan melihat ke bawah melalui layar lanskap. Dia melihat seorang oktogenarian yang tidak marah dan mengancam dan berhenti di platform lelang. Di atas kepalanya, ada jam roh tentang Zhang tinggi. Kepala juru lelang dan kepala penilai Huang Fu Senghang, Tan Tai Zongde. Bahkan kepala pintu bagian dalam harus mengalah saat melihat orang ini. Karena Dan Tai Zongde adalah pelayan guru Huang Fu Sengzung. Dan Tai Zongde melihat sekeliling pada ratusan ribu murid batin di aula di lantai pertama, dan kemudian melihat ke atas. Di lantai 2 hingga 6, suaranya seperti suara Hong Zong, selamat datang para tamu, yang terus mendukung Huang Fu Sengsing dan berpartisipasi dalam pelelangan sebulan sekali ini. Seperti yang kita semua tahu, barang apapun yang dilelang oleh Huang Fu Sengsing kami sama sekali tidak vulgar. Ada beberapa kata lama, pelelangan selama 3 jam secara resmi dimulai. Begitu kata-kata itu jatuh, Huang Fu Sengsing menjadi sunyi, dan suara jarum yang jatuh bisa terdengar. Zongde mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Dengan kilatan cahaya biru, sebuah kapal biru dengan wastafel besar muncul di meja lelang di depannya, tetapi bunga merah darah tumbuh di kapal itu. Seperti yang kalian semua tahu, eliksir level pertama adalah 100 tahun, dan di atas level 9, karena eliksir dapat menghasilkan kebijaksanaan dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia. Oleh karena itu, tidak ada level, hanya tahun. Ramuan ini adalah bunga hati berusia 1200 tahun dengan roh darah. Ini memiliki efek ajaib pada pemulihan mereka yang gagal jantung dan mereka yang jantungnya ditikam oleh musuh. Oleh karena itu, ia juga memiliki reputasi sebagai bunga abadi. Juga hal yang diperlukan untuk menyempurnakan berbagai pil. Harga rendah adalah 90 juta yuan, dan harga penawaran tidak kurang dari 1 juta setiap kali. Dan Tai Zongde berkata dengan sungguh-sungguh, pelelangan dimulai. Dan Tai Zongde bermain di antara jari-jarinya, dan kekuatan spiritual bergegas ke langit dan memukul bel biru di kehampaan, membuat suara bel yang merdu. Tiba-tiba, di lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5, suara kenaikan harga terdengar sepanjang waktu, 100 juta. 110 juta, 160 juta, 200 juta, ketika harganya naik menjadi 200 juta, ratusan ribu murid di lantai pertama melihat satu demi satu dan mengarahkan pandangan mereka ke pavilion No. 48 di lantai 5. Para murid yang dapat memasuki aula di lantai pertama hanya perlu menghabiskan sepotong batu roh kelas menengah, hampir untuk merasakan suasana rumah lelang dan meningkatkan pengetahuan mereka melalui lelang. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki batu spiritual inferior semacam ini yang dapat dengan mudah mencapai ratusan juta. Melihat penawaran itu tiba-tiba berhenti, dan Tai Zongde tampak tenang. Berdasarkan pengalamannya, dia sombong, roh darah memadatkan bunga hati, dan bernilai setidaknya 300 juta batu roh rendah.
Benar saja, dia tidak menyangka. Segera, di Zungeno 12 di lantai 6, sebuah suara tua terdengar, 280 juta. 310 juta, suara itu terdengar lagi di pavilion No. 48 di lantai 5. 350 juta. 380 juta, dengan kata-kata No. 12 Zunge di lantai 6, tidak ada yang menawar lagi. 380 juta kali, 2 kali, 3 kali, dan Tai Zongde tersenyum dan menyerap kekuatan spiritual ke dalam bel hijau kosong. Selama 2 jam berikutnya, ratusan harta alam dan bumi yang langka, lusinan bahan pemurnian, dan lusinan senjata ajaib yang sebelumnya dibuat oleh para tetua dari bejana pintu bagian dalam dilelang sekarang, di akhir pelelangan, masih ada yang terakhir saat tersisa. Mata Tan Yun dipenuhi dengan harapan yang dalam. Dia tahu bahwa menjelang akhir, banyak harta karun final akan berkumpul dan muncul. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, 8 harta karun grand final berikutnya akan dipersembahkan kepada Anda satu persatu. Setiap jenis harta sangat berharga. Seperti kata pepatah, kesempatan tidak bisa hilang. Tolong pegang itu. Dan Tai Zongde tersenyum dan membuang senyumnya. Hal berikutnya yang akan dilelang adalah harta karun atribut es terbaik, Laut Ungu Suanyan. Mendengar pidato itu, Huang Fu, ya Tuhan. Ini panggung harta karun terbaik, ucap suara-suara orang. Sungguh mengejutkan, aku belum pernah melihat api panggung harta karun terbaik. Ya, saya belum melihatnya. Saya juga, secara khusus, ratusan ribu murid di aula di lantai pertama terkejut dan bersemangat. Bagi mereka dalam keadaan jiwa janin, belum lagi api tingkat harta karun terbaik, bahkan api tingkat roh terbaik, kebanyakan orang belum pernah melihatnya. Pavilion VIP tertinggi No. 3. Zihai Suanyan, lahir di dasar laut ribuan kaki, dibesarkan oleh batu dingin Zibing. Saya satu-satunya yang memiliki bahan alami dan harta bumi seperti itu. Mata Tan Yun tegas. Dan Tai Zongde tidak menyela diskusi antusias orang-orang kali ini. Apa yang dia inginkan adalah bahwa orang-orang sangat bersemangat. Hanya dengan cara ini Zihai Suanyan dapat melelang harga yang bagus dan membuat Huang Fu Sengsing mendapat untung darinya. Untuk waktu yang lama, dan Tai Zongde melambai untuk menyela kerumunan dan berkata dengan penuh semangat, ada laut ajaib di kedalaman gunung Tianjing kami. Dikatakan bahwa laut telah berwarna ungu sejak zaman kuno. Oleh karena itu, dinamai Tianjing Ungu Laut. Laut Ungu Suanyan berasal dari dasar laut di mana surga menghukum laut ungu sejauh 90 juta kaki. Itu dibiarkan dari batu es dingin ungu yang langka dan sangat berharga. Tentu saja, tidak perlu dikatakan bahwa itu juga cukup banyak digunakan. Pertama-tama, para biarawan dengan atribut api dapat dimurnikan menjadi api kehidupan mereka sendiri, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Bahkan para biarawan di alam pemurnian jiwa menganggap api ini sebagai harta karun. Kedua, seperti yang kita ketahui bersama, ketika memurnikan eliksir dan peralatan, api diperlukan, dan cara terbaik untuk menguasai api adalah dengan menggunakan api es untuk menurunkan suhu secara cepat bahkan tiba-tiba, sehingga dapat mengontrol suhu api sesuka hati ketika memurnikan ramuan dan peralatan. Dapat dilihat betapa pentingnya api atribut es untuk alkimia dan penyuling senjata. Selain itu, Laut Ungu Suanyan masih merupakan tingkat harta terbaik di atas api tingkat roh. Sejujurnya, api ini dikumpulkan oleh sesepuh Huang Fu Sengsing dan Xianmen Sengsing yang mengambil risiko diserang oleh monster kuat kelautan ungu hukuman surgawi. Laut Ungu Suanyan memiliki begitu banyak kegunaan sehingga lelaki tua itu dapat berbicara dengan jelas dalam beberapa kata. Singkatnya, apa hal yang berharga tanpa pasar? Ada Laut Ungu Suanyan. Tan Yun benar-benar ingin orang tua itu diam. Dia terlalu banyak bicara. Di sisi lain, ratusan ribu murid batin di aula di lantai pertama mendengarkan dengan penuh minat, memandang dan Tai Zongde dan menyembah dia di mata mereka. Ya, hanya itu yang bisa kamu katakan, suara kesetiaan dan kebajikan dalam Dantai bergema melalui garis suci Huang Fu. Laut Ungu Suanyan, batu roh inferior 2 miliar berbiaya rendah, dengan kenaikan harga tidak kurang dari 10 juta setiap kali. Sekarang secara resmi dilelang, suara itu jatuh, dan kekuatan spiritual melesat dari ujung jari Zongde di peron ke bel biru di kehampaan. Ketika bel berbunyi, selain keheningan 88 pavilion bangsawan di lantai 6 dan 36 pavilion VIP tertinggi di lantai 7, ada suara penawaran gila dari kotak, pavilion elegan dan pavilion mewah di lantai 2 hingga 5, 2,10 miliar, 2,5 miliar,
2,09 miliar, 2,15 miliar, 5,08 miliar, ketika seseorang meneriakkan harga setinggi itu di lantai 5, di bawah lantai 5 sepi. Dan Tai Zongde tersenyum. Itu adalah senyum percaya diri. Jika dia tidak memiliki mata, dia melayang ke pavilion Zun di lantai 6 dan pavilion tertinggi di lantai 7. Dia tahu bahwa Huang Fu Sengsing mengadakan upacara lelang bulanan, karena banyak barang yang dilelang disediakan oleh kantor pusat Xianmen Huang Fu. Banyak dari barang-barang ini termasuk penatua pintu bagian dalam. Anda dapat menemukan sesuatu yang tidak dapat Anda minta. Zihai Xuanyan adalah salah satunya. 6 miliar. Tiba-tiba, setelah hening sejenak, seseorang di Zunge di lantai 6 langsung menaikkan harganya menjadi 6 miliar. Jelas, orang ini tahu nilai sebenarnya dari Zihai Xuanyan. 7 miliar, seseorang berbicara di pavilion VIP tertinggi di lantai 7. Tiba-tiba, penawaran sengit dimulai di lantai 6 dan 7, 8 miliar. 8 miliar, 9,8 miliar, 11 miliar, di pavilion VIP tertinggi No. 3. Tan Yun bersandar di kursi batu giok dan berbisik pada dirinya sendiri. Nilai laut ungu Xuanyan setidaknya 50 miliar. Ketika Tan Yun berpikir, harganya telah melonjak menjadi 49 miliar. Pada saat yang sama, hanya orang-orang di Zunge No. 12 dan No. 67 di lantai 6 yang masih menawar. Ada 36 pavilion VIP di lantai 7, dan setidaknya 10 orang menawar. Setelah beberapa suku bunga, ketika harganya mencapai 60 miliar, 2 orang di lantai 6 masih bersikeras. Hanya ada 3 orang di lantai 7. 9 lainnya menyerah penawaran karena tidak lebih dari 3 alasan. Pertama, saya tidak punya banyak batu roh. Kedua, saya pikir nilai Zihai Xuanyan melebihi nilai anggaran. Ketiga, pertahankan batu roh dan bersaing untuk 7 harta lainnya di belakang. Pada saat ini, 2 orang di Zunge, No. 12 dan No. 67 di lantai 6, dan 3 orang di No. 1, No. 4 dan No. 9 di lantai 7 telah memulihkan suara aslinya. Ingin mengungkapkan identitas Anda melalui suara, sehingga pesaing dapat mundur dalam menghadapi kesulitan. Oh, itu kamu? Mata Tan Yun dipenuhi dengan rasa dingin. Dia mendengar bahwa orang-orang di pavilion VIP tertinggi No. 1 adalah Taois 5 jiwa yang mengancam untuk jangan pergi dan mengunjungi Sue Zian. Di pavilion VIP tertinggi No. 4 di sebelah saya adalah kepala kapal, Taois Murong. Di pavilion VIP tertinggi pada tanggal 9, itu adalah kepala divisi formasi, Tao Surga dan Bumi. Tan Yun berpikir bahwa ketika dia berpartisipasi dalam pemilihan kepala gerbang dalam ke-9, ketiganya melihat Tan Yun sebagai sampah di mata mereka dan Tan Yun mengingatnya dengan jelas. Gelombang kemarahan melonjak dari hatinya, kalian tidak menganggapku dulu. Jika 5 kepala divisi lainnya ada di sana, aku juga akan mengecewakan kalian satu persatu. Ketika Tan Yun mengambil keputusan, seorang lelaki tua berambut abu-abu tersenyum pahit di matanya di Zunge di lantai 12 lantai 6. Pria ini adalah tetua kedua Kimai. Ketika dia mendengar bahwa Taois Murong juga menawar, dia segera dengan hormat berkata, pimpinan juga ada di sini. Bawahan ini yang gegabah dan akan segera mundur menawar lagi. Segera, di Zunge 67 di lantai 6, seorang wanita tua yang mengenakan pakaian 5 jiwa dan 1 urat nadi berbisik, bawahanku menantikan keberhasilan pelelangan utama, dan bawahanku menyerah pada pelelangan. Jelas, mereka mengatakannya kepada Murong Tao dan Tao 5 jiwa. Pada saat ini, di pavilion VIP tertinggi di lantai 7, ada lelucon dari 5 jiwa Tao, kepala Murong dan kepala divisi formasi. Kita semua memahami orang-orang. Batu roh rendah 60 miliar telah melebihi nilai Zihai Xuanyan. Bagaimana kalau kalian berdua menjual mie tipis untuk membuat Lao Jiu menembak Zihai Xuanyan hari ini? Tentu saja, saya tidak akan bersaing dengan Anda di lelang berikutnya. Bisakah Anda? Begitu suara itu jatuh, suara pria surga dan bumi datang dari pavilion VIP tertinggi pada tanggal 9, kepala berhenti menawar. Terima kasih. Ketika 5 jiwa Tao mengucapkan terima kasih, suara indah Tao Murong tiba-tiba datang dari pavilion VIP tertinggi pada tanggal 4. Nada itu mengandung implikasi yang tak terhindarkan, 61 miliar. Mendengar pidato itu, pendeta Tao 5 jiwa itu sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, 62 miliar. Pada saat ini, orang-orang dapat merasakan bahwa Taoisme 5 jiwa dan Taoisme Murong memiliki peluang bagus untuk memenangkan lautan ungu Xuanyan.
Kerumunan duduk dan menunggu. Saat keduanya sedang bermain game, tiba-tiba, sebuah suara penawaran datang dari pavilion VIP tertinggi No. 3, 62,10 juta. Ini adalah tempat Tan Yun berada.